kelompok 1 ingin mempresentasikan proposal proyek pariwisata branding pariwisata pemerintah daerah Kabupaten Karawang dengan judul Pangkalan Gateway. Ketika kenikmatan cita rasa bertemu dengan keindahan alam. Lanjut, apa itu Pangkalan Gateway? Pangkalan Gateway itu adalah event festival kuliner yang diselenggarakan di Puncak Sengkur dan juga Curug Cigentis, yang menghadirkan pengalaman istimewa yang memadukan kelezatan hidangan dengan pesona alam yang mengukau. Dalam suasana sejuk dan tenang, para pengunjung dapat menikmati beragam sajian kuliner khas daerah, khususnya makanan khas daerah Karawang, dikelilingi oleh pemandangan perbukitan hijau dan juga udara yang segar. Acara ini memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi semua indera. Kedua destinasi ini memiliki potensi besar untuk menarik lebih banyak wisatawan. Namun pengembangan yang terencana dan promosi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan daya tariknya. Branding menjadi lebih penting untuk mewujudkan hal ini dengan karakter alami Puncak Sengkur dan juga Curug Cigentis, dipadukan dengan kuliner khas daerah yang menciptakan pengalaman baru menikmati wisata alam dengan cita rasa. Keduanya dapat lebih dikenal dan menjadi ikon pariwisata favorit di Karawang. Promosi memanfaatkan keunggulan media sosial dan platform digital akan memperluas jangkauan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Foto-foto profesional, video menarik, serta ulasan dari pengunjung dapat membangun citra positif dan menggugah rasa penasaran. Selain itu, pengembangan fasilitas pendukung seperti jalur trekking yang lebih baik, area berkemah yang nyaman, transportasi pendukung yang memadai, serta kios makanan tradisional akan meningkatkan pengalaman wisata secara keseluruhan. Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat lokal sangat penting dalam pengelolaan dan promosi wisata ini. Mereka tidak hanya akan menjadi bagian dari daya tarik melalui budaya dan keramahan yang mereka tawarkan, tapi juga mendapatkan manfaat langsung dari peningkatan ekonomi yang dihasilkan. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku pariwisata, Puncak Sengkur dan Curug Cigentis dapat berkembang menjadi destinasi unggulan yang mampu menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Keindahan alam dan potensi yang ada akan semakin berkembang jika dikelola dengan hati-hati dan disertai dengan tujuan keberlanjutan untuk generasi mendatang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ihsan dan Muhammad. Baik, di slide selanjutnya itu ada 2 hari festival kuliner. Yang pertama itu di hari pertama, yaitu 23 November 2024, di mana hari pertama festival kuliner ini Pangkalan Gateway akan diadakan di Puncak Sengkur dengan pameran kuliner Nusantara, pertunjukan memasak khas daerah tari tradisional di Kabupaten Sengkur. Jadi di jam 9 pagi itu pembukaan festival oleh Bupati Karawang, di jam 9.30 pertunjukan jaipong, di jam 10.30 pameran kuliner masakan tradisional, di jam 12 itu pertunjukan memasak makanan lokal khas Karawang oleh chef terkenal. Di jam 1 istirahat dan penjajahan kuliner. Yang di jam setengah 4 kompetisi memasak atau early dessert. Di jam setengah 5 pertunjukan musik daerah, dan di jam 5 itu penutup dan sterilisasi area. Baik, di hari keduanya itu di tanggal 24 November, hari kedua festival kuliner Pangkalan Gateway akan diadakan di sekitar daerah wisata Curug Cigentis dengan booth kuliner yang diadakan di aliran sungai Cigentis, menambah rasa ketenangan sembari menyatu dengan alam. Di hari kedua dimulai di jam 9 pembukaan festival kuliner, di jam setengah 10 pertunjukan tari daerah, di jam setengah 11 festival kuliner memasak tradisional lokal Nusantara dan modern, di jam 1 istirahat dan penjelajahan kuliner, di jam setengah 5 penampilan musik akustik, dan di jam 5 penutupan dan sterilisasi. Selanjutnya itu ada anggarannya itu yang pertama adalah panggung 1 unit dengan harga 30 juta, tenda besar 5 unit dengan total 5 juta, sound system 2 hari 1 unit dengan total 15 juta, promosi dan publikasi dengan total 10 juta, dekorasi 2 hari total 5 juta, transportasi 2 hari total 10 juta, konsumsi untuk panitia 2 hari total 10 juta, honor chef dan pembicara total 15 juta,
Hadiah kompetisi total 15 juta. Stand kuliner ada 20 unit, totalnya 20 juta. Dan biaya tak terduganya itu 5 juta, jadi di total itu 140 juta. Dan sumber pendanaannya yang pertama itu dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang 50 juta. Kemenparekraf itu 35 juta, Dinas Pariwisata Budaya Jawa Barat 20 juta, Lembaga Sosial 10 juta, Indofood 50 juta, dan UMKM lokal 10 juta, dengan total 140 juta. Selanjutnya saya kualitas pemotretan. Baik, untuk strategi promosi dan media sosial akan dibacakan oleh Pak. Selanjutnya ada strategi promosi media sosial. Memanfaatkan media sosial seperti Instagram, kita bisa menggunakan feed dan story untuk menampilkan visual menarik seperti foto makanan, video pendek dari puncak lokasi sumur, dan teaser aktivitas festival. Lalu ada platform media sosial TikTok. TikTok difokuskan untuk membuat konten pendek yang informatif, menghibur, dan menarik dengan menggunakan tren visual audio yang sedang viral, seperti misalnya konten POV atau point of view. Misalnya, bayangkan Anda di sini menikmati kulineran Nusantara sambil ditemani pemandangan indah. Dan juga kita bisa membuat konten seperti tutorial memesan tiket dan kegiatan yang ada dalam festival, atau konten behind the scene persiapan festival, dengan mendorong semua pengguna untuk mengikuti tagar resmi seperti hashtag kuliner Pangkalan, hashtag rasa Nusantara Pangkalan. Dan juga kita bisa membuat konten challenge atau tantangan seperti tunjukkan masakan khas daerahmu. Selanjutnya kita sudah mengundang beberapa kemitraan yang tadi disebutkan oleh Kak Sadam, seperti pemerintah Kabupaten Karawang, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Budaya Jawa Barat, Teboto Sostro, PT Indofood Bank BJB, Ujika, Persona Indonesia, Surada, Komunik TV dan Soul Kopi Hidung. Selanjutnya untuk evaluasi dan pengukuran keberhasilan akan dibacakan oleh Kak Dina. Masuk ke dalam evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Untuk mengukur keberhasilan Festival Kuliner Pangkalan 2024 dan kampanye media sosial yang mendukungnya, diperlukan metode evaluasi yang komprehensif. Evaluasi ini akan membantu menilai pencapaian tujuan acara serta memberikan masukan untuk perbaikan di masa depan. Yang pertama, evaluasi keberhasilan event. Jumlah pengunjung, estimasi jumlah yang menggunakan foto atau video drone. Target pengunjungnya mencapai 5.000 orang dalam 2 hari. Lalu yang kedua, tingkat partisipasi. Jumlah UMKM atau peserta kuliner yang berpartisipasi, survei kepuasan serta mengenai fasilitas dan penjualan mereka selama acara. Target 70-80% menyatakan puas dengan hasil dan pengalaman mereka. Yang ketiga, pendapatan dan kontribusi ekonomi. Data penjualan peserta kuliner selama acara, estimasi dampak ekonomi lokal seperti peningkatan pengunjung dan penginapan dan restoran sekitar, peningkatan pendapatan peserta UMKM, dan dampak ekonomi positif untuk wilayah Karawang. Kepuasan pengunjung, kuesioner langsung selama dan setelah acara. Kami menggunakan Google Form dan QR Code. Pertanyaan mencakup aspek seperti kenyamanan, variasi kuliner, dan pengalaman keseluruhan. Mencapai 80-85% pengunjung memberikan skor baik atau sangat baik untuk acara tersebut. Lalu pelaksanaan acara, laporan internal tentang kelancaran operasional seperti kenyamanan, kebersihan, dan keamanan. Feedback dari tim panitia dan relawan. Minim keluhan operasional seperti kekurangan fasilitas atau antrian panjang. Lalu yang terakhir, evaluasi promosi media sosial. Menggunakan analitik media sosial untuk mengukur reach, impression, dan engagement. Membandingkan hasil dengan target awal seperti 100.000 atau 100.000 impresi atau 10.000 interaksi selama kampanye. Promosi media sosial mencapai atau melampaui target jangkauan dan keterlibatan audiens. Masuk ke dalam penutup,
Festival Kuliner Pangkalan 2024 mengusung tema Rasa Nasional di Pangkalan, menikmati keindahan alam dan kuliner lokal. Branding ini memadukan daya alam Pangkalan dan kuliner tradisional, menciptakan identitas yang unik bagi daerah tersebut, menggandeng UMKM kuliner lokal, produk daerah, serta pemerintah setempat, memperkuat rasa kebanggaan komunitas dan memberikan peluang ekonomi. Kolaborasi dengan berbagai mitra, memperluas jaringan promosi dan memperkenalkan potensi lokal. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai event yang kami rencanakan. Mungkin adakah pertanyaan yang ditanyakan? Silakan. Ini kan ada biaya transportasi kalau nggak salah di anggaran. Nah, kalau misalnya bertanya kalau misalnya biaya transportasi itu apakah biaya transportasi untuk panitia atau untuk pengunjung, dan kalau kalian tuh ada sih antisipasi kayak B3K, karena kan kita tahu ya kalau misalnya kayaknya dulu pasti beda sama cek jalan pada umumnya. Nah, kalau pengunjung dari sediakan transportasi, gimana solusi dari kalian atau apa solusi dari kalian antisipasi? Terima kasih. Ya, izin jawab ya. Untuk transportasi sendiri, yang pertama itu adalah transportasi untuk distribusi barang, karena kita 2 hari event ini ada di 2 tempat yang berbeda, tapi jaraknya tidak berjauhan. Jadi transportasi itu digunakan sebagai distribusi barang nanti untuk kayak akomodasi sound system dan sebagainya. Kalau misalkan untuk P3K sendiri, kita juga kan udah bekerja sama sama pemerintah daerah Kabupaten Karawang, yang dimana kerjasama ini tuh udah mencakup beberapa bidang seperti keamanan dan juga kesehatan dari para panitia dan juga peserta. Jadi itu udah dijamin dalam kerjasama juga. Jadi udah masuk dalam anggaran juga. Iya, sudah. Baik, mungkin sekian pemaparan proyek pariwisata daerah kelompok kami. Jika ada programnya, jika ada salah kata, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.